Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat bertemu kembali dengan PJJ Fisika. Kali ini kita belajar materi baru ya tentang fluida. Harus tahu dulu apa itu arti dari fluida. Jadi fluida itu didefinisikan sebagai zat yang dapat mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk ketika ditekan. Itu namanya fluida. Untuk fluida statis sendiri itu artinya adalah fluida yang diam. Artinya statis itu kan diam, artinya tidak bergerak atau tidak mengalir. Jadi contohnya itu adalah air yang kita tuang ke dalam gelas. Nah, itu kan si airnya itu diam ya, si fluidanya itu adalah airnya itu sendiri. Nah, air itu kan diam, artinya dia masuk ke dalam contoh dari fluida. Konsep awal dari fluida statis itu adalah tekanan. Sebelumnya ada massa jenis, cuma massa jenis kan kita sudah pernah belajar ya di kelas 10. Nah, sekarang kita ke konsep awal dari fluida statis itu adalah tekanan. Tekanan juga ini sudah pernah kalian dapat ya di SMP, sambil diingat-ingat lagi bahwa tekanan itu lambangnya adalah P, di mana P itu adalah F per A. Jadi tekanan itu adalah gaya per satuan luas seperti itu. Nah, di sini keterangannya P adalah tekanan satuan Newton per meter persegi, F itu adalah gaya tekan satuan Newton, A itu adalah luas bidang tekan satuannya meter persegi. Nah, ini konversi dari satuan dari tekanan ya. Konversinya yang pertama 1 Pascal itu adalah 1 Newton per meter persegi. Artinya satuan Newton per meter persegi ini bisa juga disamadengankan Pascal. Ini PA itu dibacanya Pascal ya. Jadi sama saja kalian mau pakai yang Newton per meter persegi atau kalian mau pakai yang Pascal itu juga boleh gitu ya, sama. Nah, kalau satuan ATM atau atmosfer, satu ATM itu 1,01 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Jadi kalau misalkan satuan tekanannya masih ATM, harus diubah dulu ke Pascal. Itu dikalikan 1,01 dikali 10 pangkat 5. Selanjutnya itu tadi tekanan, konsep dasarnya. Nah, sekarang adalah tekanan hidrostatis. Nah, tekanan hidrostatis sendiri adalah tekanan yang dipengaruhi oleh kedalaman. Contoh, jadi contohnya ketika kalian melompat ke dalam kolam renang, itu memberikan tekanan hidrostatis, karena kan kalian ketika pertama melompat itu kan masuknya langsung hampir mengenai dasar gitu kan. Nah, itu artinya ada tekanan dari badan kalian terhadap air di kolam renangnya itu ya. Nah, itu namanya tekanan hidrostatis karena berpengaruh terhadap kedalaman gitu. Contohnya dalam suatu bejana ya, ini air, ini permukaan air, ini dasar. Nah, ini rumus dari tekanan hidrostatis atau lambangnya tekanan hidrostatis itu adalah pH. pH sama dengan rho GH. Rho itu adalah massa jenis zat cairnya. Kalau memang dia air ya udah berarti massa jenis air. Massa jenis air itu 1000 kg per meter kubik, atau kalau satuannya gram per sentimeter kubik itu 1 ya. Nah, terus G-nya itu percepatan gravitasi ya, yang selama ini kalian tahu besarannya adalah 10. Terus ini H itu kedalaman zat cair yang dihitungnya dari permukaan. Jadi dari permukaan airnya. Misalkan kolamnya 4 meter misalnya kolamnya. Nah, tapi air yang terisi hanya 3 meter ya udah berarti yang dimasukkan itu adalah kedalamannya 3 meternya itu, karena dihitungnya dari permukaan airnya bukan dari kolam dari atas persis kolamnya, bukan. Oke, tadi ada tekanan, kemudian ada tekanan hidrostatis. Nah, sekarang ada tekanan atmosfer ya, atau ini sebenarnya tekanan mutlak atau tekanan total gitu ya sebetulnya. Dimana tekanan mutlak atau tekanan total P sama dengan P0 ditambah pH. Nah, jadi P ini tekanan total atau tekanan mutlak, dimana dihasilkan dari penjumlahan antara tekanan atmosfer ditambah sama tekanan hidrostatis kan pH itu ya. Jadi tekanan total didapat dari jumlahan tekanan atmosfer ditambah tekanan hidrostatis. Nah, pH-nya dirubah jadi rho GH ya, dijabarkan seperti ini. Dengan P adalah tekanan total, P0 adalah tekanan tadi tekanan konsep dasarnya. Sekarang lanjut ke hukum-hukum dasar fluida statis. Nah, di fluida statis itu memiliki hukum-hukum dasar, di mana hukum-hukumnya itu ada hukum pokok hidrostatis, hukum Pascal, hukum Archimedes. Nah, kita bahas ketiga-tiganya. Yang pertama hukum pokok hidrostatis atau hidrostatika. Bunyinya di sini, tekanan hidrostatis pada sembarang titik yang terletak pada satu bidang mendatar di dalam zat cair yang sejenis adalah sama. Jadi maksudnya di sembarang titik gitu yang terletak, asalkan dia satu bidang datar gitu ya. Nah, itu tuh tekanannya besarannya sama gitu. Contohnya seperti ini. Misal ini zat cair yang dimasukkan yang biru tuh, ini zat cair misalkan. Ini warna biru muda ini misalkan minyak gitu ya. Ini kan tidak, minyak air kan tidak bersatu ya, di sini kelihatan perbedaannya. Nah, antara kita beri nih garis mendatarnya misalkan ini titik A, titik B. Nah, nanti tekanan di titik A dengan tekanan di titik B itu besarnya akan sama seperti itu. Nah, kemudian ini tekanan di titik
ini ketinggian yang dihitung di zat cair yang pertama yang A ini itu dihitungnya hanya dari permukaan ini sampai garis mendatarnya seperti itu. Nah kalau yang ketinggian untuk yang biru muda ini, yang warna biru muda cairan yang kedua ini ya sama juga dihitungnya dari permukaan sampai ke garis mendatarnya seperti itu. Nah, masing-masing kan punya massa jenis yang berbeda ya. Saat melarutkan dua zat cair yang berbeda, itu kan berarti punya massa jenis juga yang berbeda. Nah, nanti perhitungannya atau rumus untuk hukum pokok hidrostatis itu adalah P1 sama dengan P2, di mana tekanan di titik A sama dengan tekanan di titik B, seperti itu. Nah, P1 dijabarkan bahwa ini kita bicara tentang tekanan hidrostatis, jadinya rumusnya adalah rho GH. Jadi rho 1 dikali G dikali H1 sama dengan rho 2 dikali G dikali H2, di mana rho 1 massa jenis zat cair pertama, G itu gravitasi ya, H1 itu ketinggian yang pertama, kemudian rho 2 massa jenis zat cair yang kedua, H2 itu berarti ketinggian zat cair yang kedua. Nah ini kan gravitasinya sama ya, bisa kita coret, berarti kan bisa kita hilangkan, jadi rumusnya hanya rho 1 kali H1 sama dengan rho 2 dikali H2. Oke, selanjutnya sekarang hukum Pascal. Kalau hukum Pascal bunyinya di sini adalah tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruangan tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sangat besar. Contoh gampangnya, kalau misalkan pipa air yang pipa air PDAM gitu ya misalkan. Nah itu kan kalau dialiri terus itu sebenarnya tekanan yang diberikannya itu sama besar, ke segala arah itu sama besar kayak gitu. Pada ruangan tertutup ya, tapi ya. Nah ini contohnya di sini berarti ada gaya pertama dengan luas yang pertama ini kelihatan ya, ini lebih sempit daripada yang ini ya. Nah tapi tekanannya akan sama besarnya kayak gitu. Tekanan yang pertama kemudian keluar itu tekanannya sama besar. Ini gaya kedua dengan luasannya sendiri ya, ini lebih besar, dimana keterangannya rumusnya di sini P1 sama dengan P2 ya, jadi tekanan di awal sini sama dengan tekanan yang keluar di sini. Nah rumus tekanan itu kan F per A, jadi dijabarkan lagi P1 nya adalah F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2 seperti itu ya. Nah nanti kalau secara matematisnya ya biasanya salah satu yang ditanya, bisa F1 atau bisa F2 atau bahkan A1 atau mungkin A2, tinggal penyelesaiannya menggunakan matematis dikali silang biasanya. Selanjutnya hukum Archimedes. Hukum Archimedes bunyinya di sini adalah setiap benda yang tercelup seluruhnya atau sebagian di dalam fluida mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Contohnya lagi sama ya seperti yang tadi tekanan hidrostatis gitu ya, bahwa ketika kalian berenang, ketika kalian lompat ke dalam kolam itu kan kayak kerasa agak sakit gitu nggak di badan kalian gitu kan. Nah itu tuh namanya karena kalian tuh memberikan tekanan gitu ya terhadap dasar kolam, dan akan lama kelamaan badan kalian akan muncul ke permukaan air gitu kan. Nah rumus dari hukum Archimedes itu adalah FA sama dengan rho dikali G dikali Vt, dimana FA-nya itu adalah gaya ke atas satuannya Newton, rho-nya itu adalah massa jenis zat, apabila itu air ya berarti massa jenis zat cair gitu ya, kilogram per meter kubik satuannya. Kemudian Vt itu adalah volume benda yang tercelup, jadi yang dihitung itu adalah volume benda yang tercelup. Apabila si bendanya itu terapung gitu ya, ya berarti nanti yang dihitungnya hanya yang tercelupnya saja, bukan, kita nggak pedulikan yang terapungnya kayak gitu. Nah nanti ada konsep terapung melayang tenggelam untuk hukum Archimedes ya, itu ada konsepnya sendiri. Oke, masih melanjutkan dari hukum Archimedes. Di hukum Archimedes pun ada berat benda di dalam zat cair ya. Jadi ini sebenarnya ada praktikumnya. Jadi kalau kalian menggantungkan atau pengen tahu nih berat benda ketika ada di ruangan terbuka seperti ini dengan berat benda ketika ada di dalam zat cair itu apakah berbeda ataukah gimana kayak gitu. Nah itu bisa dibuktikan dengan praktikum menggunakan namanya alat ukurnya itu adalah dinamometer seperti itu. Nah, berat benda di dalam zat cair dirumuskan dengan W aksen sama dengan W dikurangi FA, dengan keterangannya W aksen itu adalah berat benda di dalam zat cair, kemudian W itu adalah berat benda di udaranya tadi ke atas ya yang ada di rumus. Oke, kita ke contoh soal yang pertama. Di sini tabung U mula-mula diisi air melalui kaki B dan kemudian cairan sejenis minyak dituangkan melalui kaki A sehingga selisih tinggi permukaan air dan cairan tersebut adalah 3 cm seperti gambar. Ini ya gambar dari soalnya. Jika massa jenis air adalah 1 gram per cm kubik, tentukan massa jenis cairan tersebut. Maksudnya cairan minyak ini ya yang ditanyakan. Tabung U atau kadang disebut juga pipa U, ya familiar lah dengan istilah ini karena ini dipakai di materi fluidostatis ini. Nah, ini tabung U-nya, ini kaki A, ini kaki B-nya.
di kaki A dimasukkan cairan sejenis minyak ya, yang ini yang coklat, yang di kaki B ini dimasukkan air ya. Nah kemudian ini ada beda ketinggian nih antara di permukaan air sama di minyak, itu sebesar 3 cm perbedaan ketinggiannya, atau selisih permukaan air sama permukaan minyak kayak gitu. Nah kalau tinggi cairan minyak sendiri itu sudah ada di 10 cm, yang belum ada tinggi yang air. Nah kalau pengen tahu tinggi yang air, kita harus buat dulu garis mendatarnya dari dasar dari cairan minyak ini. Berarti ini kita tarik garis mendatar sampai ke sini. Nah ini kita dapat ketinggian untuk yang air gitu ya. Jadi bukan nyampe bawah, tapi harus mendatar, karena tadi kan bunyi dari hukum pokok hidrostatis itu tekanannya itu akan sama besar kalau pada satu bidang mendatar gitu ya. Maksudnya mendatar itu seperti ini. Nah ini nanti dicari selisihnya berapa sisanya. Kalau memang sudah tahu dari sini ke sini 10, ini selisihnya 3, berarti ini sisanya kan udah pasti 7 ya kan. Ya sudah ketemu ya tuh 7 cm didapat dari 10 dikurangi 3 seperti itu. Nah baru kita gunakan rumus dari hukum pokok hidrostatis bahwa P1 sama dengan P2, atau kita pakai istilah A dan B aja ya, karena di sini kaki A dan kaki B. Berarti PA sama dengan PB, dimana ini langsung aja rho A dikali HA sama dengan rho B dikali HB. Harusnya rho GH ya, tapi kan karena G nya sama langsung aja ya rho A HA sama dengan rho B HB. Rho A yang di sini cairan apa tadi? Minyak. Yang mau ditanyakan kan berarti ya tetap rho A, karena kan yang ditanya masa jenis itu rho ya kan. Nah HA-nya di sini ketinggian dari minyaknya tadi berarti 10 ya kan. Terus rho B berarti massa jenis yang cairan yang di B. Massa jenis cairan yang di B itu adalah air. Nah massa jenis airnya itu 1 gram, berarti 1 dikali HB itu ketinggian untuk yang zat cair yang ada di kaki B, itu kan adalah air ya, berarti 7. Yang kita masukkan 7 ya, bukan yang 3-nya. 3-nya hanya selisihnya untuk mengetahui angka 7 ini kan. Nah jadi tinggal kita hitung, jadi rho A kali 10 adalah 1 kali 7, 7. Berarti rho A sama dengan 7, ini pindah ruas bagi 10, berarti rho A sama dengan 0,7. 0,7 satuannya masih gram per sentimeter kubik gitu ya. Nah hati-hati di sini kalau misalkan kalian menemukan soal seperti ini lagi dan ini satuannya sentimeter, sedangkan satuan dari massa jenisnya bukan gram per sentimeter kubik tapi kilogram per meter kubik, dan memang yang seharusnya itu kilogram per meter kubik ya, karena kan kita kenal satuan internasional itu kgms, kilogram meter sekon ya, jadi yang kita pakai itu yang kilogramnya harusnya. Tapi karena kebetulan di sini satuan nulis senti dan massa jenisnya pun di sini senti ya, berarti kita sudah gampang tinggal langsung aja gitu kan. Tapi kalau misalkan kalian pengen ini diubah ke meter dulu ya, berarti yang dimasukkan ke sini pun nih massa jenis yang zat cair yang di B itu atau massa jenis air ya rho B itu ya jangan 1 yang dimasukkan, tapi kita konversi dulu, berarti 1 gram per sentimeter kubik ya satuannya kan ya, diubah dulu ke kilogram per meter kubik yang memang ini satuan dari massa jenis. Gram ke kilogram itu kan naik 3 tangga atau dibagi 1000 atau dikali 10 pangkat min 3. Nah berarti ini 1 kali 10 pangkat min 3 per, ini kan per ya, kita ikutin satuannya, sentimeter kubik ke meter kubik juga naik sentimeter, terus desimeter ya kan, habis desimeter baru meter. Karena ini pangkat 3 berarti sekali naik bagi 1000, ini 2 kali naik berarti bagi 1.000.000 atau dikali 10 pangkat min 6. Nah ini berarti 1 dikali 10 pangkat min 3 dibagi 10 pangkat min 6, berarti pangkatnya dikurangi jadi min 3 min 6 jadi min 3 plus 6 kan. Min 3 plus 6 itu adalah plus 3, jadi 10 pangkat 3 kg per meter kubik, atau ini 1000 ya kan, 10 pangkat 3 itu 1000. Nah kalau ingin ini satuan dari ketinggiannya ini diubah ke meter ya berarti pakainya yang ini, yang 1000 masukinnya, berarti ini 10 ke meter kan, sentimeter ke meter berarti 10 bagi 100 jadinya 0,1 masukannya, seperti itu. Nanti pun hasilnya akan sama tapi dalam satuan kilogram per meter kubik. Kalau ini mau diubah terakhirnya ya bisa aja, berarti dikali, intinya gram per sentimeter kubik diubah ke kilogram per meter kubik itu dikali 1000 kan, berarti 0,7 dikali 1000 adalah 700 kilogram
per meter kubik gitu. Boleh yang atas, boleh yang bawah, boleh. Kalau soalnya pilihan ganda tinggal sesuaikan aja opsinya, satuannya yang mana. Soal yang kedua, di sini sebuah mobil yang bermuatan 1000 kg diangkat oleh sebuah dongkrak hidrolik. Jari-jari penghisap besar dan kecil dongkrak hidrolik tersebut berturut-turut adalah 100 cm dan 20 cm. Tentukan gaya minimum yang harus dikerjakan pada penghisap kecil untuk mengangkat mobil. Oke, kalau istilahnya dongkrak hidrolik itu udah pasti kita gunakan hukum Pascal. Karena penerapan dari hukum Pascal itu sendiri itu adalah dongkrak hidrolik yang suka dipakai di bengkel ya. Oke, yang diketahui dulu yang pertama, masa 1000 ini berarti untuk yang penghisap yang besar ya, karena kan yang kitanya penghisap yang kecil, berarti ini yang besar. Atau kita langsung aja, ini F besarnya adalah, F itu kan sama dengan gaya berat sama aja, berarti bisa kita cari dengan cara massa kali gravitasi kan, massanya 1000 dikali gravitasinya 10. Kecuali kalau di sini satuannya sudah Newton, kalian langsung masukkan aja. Tapi karena di satuannya masih kilogram, berarti kali dulu dengan gravitasinya. Jadi 10.000 Newton. Jadi penghisap besarnya adalah 10.000 Newton. Nah, kemudian yang kita tahu lagi adalah jari-jarinya. Berturut-turut ya udah pasti ini yang besar, ini yang kecil. Jadi kita tulis ini jari-jari yang besarnya 100 cm, diubah dulu ke meter, berarti 1 ya, 1 meter. Jari-jari yang kecil itu 20 cm. Diubah ke meter, jadi 20 bagi 100 jadi 0,2 meter. Yang ditanyakan itu adalah gaya minimum atau berarti gaya yang kecil, berarti FK. Nah, baru kita gunakan dari konsep hukum Pascal. Hukum Pascal itu P1 sama dengan P2, atau karena kita bahasnya ini besar kecil ya, bolehlah diganti jadi P besar sama dengan P kecil. Rumusnya adalah F besar dibagi A besar sama dengan F kecil dibagi A kecil, dengan F besarnya adalah 10.000 Newton dimasukkan 10.000 A besar, karena dongkrak hidrolik itu kalau digambarkan dia itu seperti ini kurang lebih ya. Sorry, ini penghisap besar, ini penghisap kecil gitu kan. Nah, ini tuh atasnya lingkaran bentuknya. Jadi pakai rumus, karena ini yang dimintanya luas, sedangkan yang diketahuinya masih jari-jari, berarti kita harus cari dulu luas dari lingkaran. Luas lingkaran itu pi r kuadrat, berarti pi r, karena ini yang besar berarti rb kuadrat ya, jari-jari yang ngikutin. Terus fk yang ditanya, ini juga pi r, r-nya rk, karena ini untuk yang kecil, rk kuadrat. Jadi ini 10.000. Luas kanan, luas kiri sama-sama punya pi kan, bolehlah dicoret ini ya. Nah, RB itu jari-jari yang besar, jari-jari besarnya 1, berarti per 1 kuadrat sama dengan FK per R kecilnya 0,2 atau 2 per 10, sama aja kan, boleh ya, 2 per 10 ini dikuadratkan. Nah, berarti ini 10.000 bagi 1 10.000 ya sama aja, sama dengan FK per, ini dikuadratkan, jadi 2 kuadrat itu 4 per 10 kuadrat itu 100, berarti baru ini dikali silang, jadi FK sama dengan 10.000 dikali 4 per 100. Ini nolnya coret, jadi 4 kali 100, 400 Newton. Oh, jadi gaya minimum yang harus dikerjakan pada penghisap kecil untuk mengangkat mobil itu adalah 400. Kita ke contoh soal yang terakhir atau contoh soal yang ketiga. Tentukan massa jenis gabus jika 25% volume gabusnya itu muncul di atas permukaan air dan massa jenis airnya 1 gram per cm kubik. Nah, kalau udah ada istilah kayak volume itu biasanya Archimedes. Nah, kalau misalkan kalian bingung ini mengerjakannya gimana, ilustrasikanlah dulu dalam bentuk gambar. Nah, misalkan seperti ini dalam suatu wadah, ini berisi air. Nah, ini gabusnya misalkan di sini yang muncul di permukaan katanya 25%. Berarti yang ini kan, yang dimaksud 25% itu ini. Nah, sedangkan yang kita gunakan ke rumus, karena rumus dari hukum Archimedes itu adalah FA sama dengan rho kali G kali VT. VT itu adalah volume yang tercelup. Jadi kita pengennya butuhnya yang ini sebenarnya. Nah, kalau udah tahu ini 25%, pasti ini sisanya kan. Namanya ini kan satu satuan gitu, satu keutuhan. Kalau yang muncul di permukaannya aja 25%, berarti yang tidak muncul di permukaannya itu adalah sisanya. Ya 75% ya kan. Nah, nanti yang kita pakai yang 75-nya, bukan yang 25. Tapi kecuali kalau di soal udah dikasih tahu langsung yang tercelupnya adalah sekian, nah itu langsung digunakan ke dalam rumus. Oke, jadi langsung ini FA sama dengan rho kali G kali VT, dimana FA itu sama aja dengan berat juga ya. Ingat gaya itu sama berat sama-sama Newton. Rho-nya ini rho air, karena di sini ternyata massa jenis air itu adalah 1 gram per cm kubik. G-nya 10, kemudian V
VT volume yang tercurahnya 75% atau persen itu per 100 ya. Nah, WA ingat berat itu M kali G kan? Ya. M-nya di sini bendanya ya, massa benda kali G kali 1. Ini kita tadi tidak perlu ganti 10 dulu ya, tulis D aja dulu nggak apa-apa. Kali G kali 75 per 100. Kanan ada G, kiri ada G. Nah, kenapa makanya tadi saya bilang ini nggak usah diganti 10. Nanti juga bakal dicoret nih sama yang sebelah sini. Nah, MB ingat massa jenis. Massa jenis itu rho sama dengan M per V. Nah, gitu ya langkahnya ya. Jadi kalau misalkan di sininya M, kita ganti dengan rumus massa jenis ini. Kalau mau cari M berarti kan kali silang ya. Ini berarti M sama dengan, tinggal dibalik aja ya, jadi rho dikali V gitu kan. Nah, MB nya kita ganti sama yang ini, jadi rho dikali V. Tapi ini punyanya benda, punyanya gabus. Jadi ini rho nya juga rho B, V nya juga volume bendanya, total volume benda total. Nah, ini berarti 1 dikali 75 per 100. Nah, 75% ini kan maksudnya 75% dari volume total gitu kan. Artinya kita bisa tuliskan di sini 75 per 100 dari volume total itu volume bendanya. Ini juga bisa dituliskan gitu, ini juga bisa tuliskan gitu. Ya, jadi diikutkan aja di belakang. Maksudnya kan 75% itu bukan dari bukan pure 75% kan si gabusnya ini, tapi kan 75% dari keseluruhan gitu kan. Nah, ini ruas kanan ada volume benda atau boleh tulis volume total, ini juga ada, bisa dicoret. Jadi langsung nih ketemu rho B-nya atau massa jenis benda dari massa jenis gabusnya ini adalah 75 per 100 atau 0,75, tapi satuannya masih gram per cm3. Ya kan? Karena ini kan yang kita masukkan di sini massa jenis airnya 1, bukan yang 1000 ya. Jadi ya ini juga harus masih gram per cm3. Kalau misalkan ingin diubah ke satuan kilogram per meter kubik, ingat dikalikan 1000, dikali 1000 berarti rho B sama dengan 750 kg per meter kubik. Oke, terima kasih telah menyimak video ini. Semoga kalian paham dengan apa yang saya sampaikan. Jika ingin ada yang ditanyakan, silakan tanyakan via WhatsApp. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.